Ketika akal ilahi Nyonya Merah Debu hancur, Chen Hetian mendeteksinya. Pertama, dia memandang Wild Lens, lalu membocorkan mata besar itu, ekspresinya yang melampaui. Jelas, dia juga mendeteksi resonansi roh sejati. Roh yang sejati dapat memanggil intisari suaranya untuk melepaskan resonansi roh sejati, tapi biasanya hanya akan melakukan dalam keadaan yang sangat buruk. Itu cukup menguras semangat sejati, tapi sangat kuat, sehingga bahkan Deva akan dipaksa untuk pergi keluar untuk mempertahankannya. Meskipun resonansi roh sejati dari beberapa saat yang lalu belum sepenuhnya selesai, itu sudah cukup untuk menghancurkan rasa ilahi Nyonya Merah Debu, dan pasti akan sangat menguras semangat roh yang sebenarnya. Roh sejati dan pagodanya berhubungan erat dengan sekte polaritas langit berbintang langit, dan pada kenyataannya, hanya beberapa orang yang tahu asal mula sebenarnya dari roh sejati, salah satunya adalah Chen Hetian. Yang benar adalah bahwa itu berasal dari Pulau Heavenspan di Laut Heavenspan. Untuk sekte sumber sungai di 4 cabang sungai Heavenspan, Pulau Heavenspan seperti entitas tertinggi. Di dunia fana, para kaisar sering didukung oleh para menteri mulia, dan hubungan antara 4 sekte sumber sungai dan Pulau Heavenspan hampir sama. Sekte adalah bangsawan, dan Pulau Heavenspan adalah istana. Pulau Heavenspan juga merupakan rumah bagi surgawi. Secara alami dia adalah penguasa tanah Heavenspan. Dan sekarang, roh sejati yang telah diyakinkan oleh Pulau Heavenspan untuk menjaga tembok besar tiba-tiba bertindak dengan cara ini. Hasilnya, Chen Hetian tidak bisa melihat dengan mata berkilauan di lebih dari 90.000 bola jiwa. Dan Bai Xiaochun, ini melindungi makanannya Nyonya Merah Debu hanya mengirim perasaan ilahinya tepat pada saat ini. Adapun Bai Xiaochun ini, bagaimana dia bisa mendapatkan gitu banyak jiwa pendendam? Dia tentu saja penuh dengan rahasia. Selama bertahun-tahun, Chen Hetian diam-diam memperhatikan Bai Xiaochun. Apakah pil konvergensi jiwa atau tungku pilnya yang meledak, dia menyaksikan semuanya dengan cermat. Dia bahkan mengirim beberapa pil konvergensi jiwa kembali ke sekte untuk dianalisis. Tentu saja, dia telah melakukan semua hal ini dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa menjalankan penyelidikan terhadap anggota 5 Legiun adalah tugas yang sensitif. Bahkan ketika Chen Hetian melakukan hal-hal ini, Bai Xiaochun dengan megah mengayunkan lengan bajunya. Buka, dia meraung. Intisari, semua bola jiwa 90.000 bergetar sebelum meledak terbuka. Awan jiwa segera dicurahkan, mengisi seluruh kota dan kemudian membuat di luarnya. 30.000 meter, 300.000 meter, 3 juta meter, 30 juta meter. Dalam mata, awan jiwa menyebar untuk semua ciptaan. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan sehingga bukan hanya para pembudidaya dari 5 Legiun di Great Wall City yang mengejutkan. Bahkan orang-orang di World City memperhatikan apa yang terjadi, dan ekspresi terkejut mereka. Itu sama di Wildlands, di mana orang-orang liar dan penanam jiwa benar-benar terperangah. Apa yang sedang terjadi? Surga. Apa-apa itu? Petik 2. Ketika awan jiwa menyebar, mengejutkan semua orang di daerah itu, mata di atas menara mulai bergetar seolah-olah dalam kegembiraan. Kemudian, sinar cahaya yang terang muncul dari mata, seolah-olah roh yang benar-benar merasa bahwa metode penyerapan sebelumnya terlalu lambat, dan itu perlu untuk keluar ke tempat terbuka. Cahaya yang bersinar dengan cepat menyatu menjadi satu titik, yang kemudian terbang keluar dari mata dan berubah menjadi kelelawar. Itu sebagian transparan, dengan mata merah cerah. Dan setelah keluar ke tempat terbuka, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan sosok besar, bayangan muncul di langit di atasnya. Sosok bayangan itu juga kelelawar, gitu besar sehingga memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu muncul, dibutuhkan napas dalam-dalam yang menyebabkan langit dan bumi bergetar ketika awan jiwa mulai bergerak. Mereka hampir tampak seperti air pasang saat mereka bergerak menuju kelelawar raksasa. Para pembudidaya biasa dari 5 Legiun itu gemetar karena terkejut. Belum pernah ada orang yang mengetahui fakta bahwa ada kelelawar di dalam mata besar. Meskipun Bailin dan 4 jenderal lainnya telah menyadarinya, mereka tidak pernah melihatnya secara pribadi, dan karena itu, mereka semua juga terengah-engah. Langit dan bumi terdistorsi ketika awan besar jiwa diserap oleh kelelawar raksasa. Prosesnya memakan waktu sekitar 2 jam, setelah bayangan besar itu memandang berkeliling dengan mata dingin tapi puas. Sesaat kemudian, ia mengkhawatirkan segala sesuatu di sekitarnya dan membiarkan pandangannya fokus pada Bai Xiaochun. Di dalam setuju itu ada persetujuan, dan juga semacam kedekatan yang baru didapat. Sesaat kemudian, gambar kelelawar berubah kembali menjadi titik cahaya yang kembali ke mata besar.
Bai Xiaochun sedikit terkejut dengan semua yang terjadi, setelah tidak pernah membayangkan tindakan mengubah beberapa jiwa akan menghasilkan adegan seperti itu. Sekarang, dia melayang di sana, jantung Anda kencangkan di tengah-tengah keheningan saat semua cinta bumi dari besarnya ke arahnya. Dia mengerjap beberapa kali, pikirannya berlomba ketika mencoba memberikan penjelasan. Sementara itu, medali identitasnya di tas pegangannya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kaget, Bai Xiaochun mengeluarkan medali itu dan wajahnya, lalu membelalak. Sangat banyak. Penghargaan pertempuran dalam medali identitasnya saat ini sedang meroket. Dalam beberapa saat, melewati titik yang diperlukan untuk menerima promosi ke jenderal besar, dan masih terus berjalan. Segera, dia punya cukup untuk 2 promosi seperti itu. Baru kemudian total mulai berjalan. Jumlah kredit pertempuran yang mengejutkan gitu banyak sehingga mata Bai Xiaochun hampir keluar dari tengkoraknya. Jantungnya mulai bekerja dengan cepat, dan meskipun dia tidak benar-benar yakin dengan apa yang bisa dia dapatkan dengan gitu banyak pujian, dia yakin itu sudah cukup untuk menjadi seorang jenderal besar. Jelas, roh sejati di mata besar itu sangat senang dengannya. Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat pada kredit pertempurannya, dan lupa mencoba menjelaskan situasinya. Memegang medali identitasnya tinggi di atas kepalanya, dia berteriak, "Aku ingin promosi ke jenderal besar." Para pembudidaya di sekelilingnya. Apa-apa yang baru saja dia katakan. Jenderal besar. Petik 2. Bai Xiaochun ingin promosi ke jenderal besar. Ini menakjubkan. Apakah itu awan jiwa, atau tindakan mata, atau permintaannya untuk promosi? Ini semua ini surga. Bai Xiaochun pasti akan menjadi legenda. Petik 2. Dia benar-benar menyerahkan jiwa untuk menjadi jenderal besar. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ujian pertempuran di medali identitasnya berkurang sekitar setengahnya. Kemudian, cahaya menyilaukan bersinar dari medali, karena peringkat Bai Xiaochun seperti yang tercantum dalam perubahan. Sebelumnya, dia seorang kolonel, tapi sekarang dia seorang jenderal besar. Namun, melekat pada judul adalah kata lain, akting. Lagi pula, pangkat wali kota jenderal adalah yang sangat penting, dan pada dasarnya adalah pangkat tertinggi yang bisa dicapai oleh pembudidaya biasa dalam 5 legiun. Kelima jenderal dan patriarki dewa harus meratifikasi keputusan dan menyerahkan semua kepada roh yang benar, mana laporan yang akan dikirim ke sekte polaritas bintang langit Dao. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa saat ini tidak ada slot terbuka untuk jenderal utama dalam 5 legiun. Jika seorang jenderal besar yang baru akan diumumkan, salah satu jenderal besar sebelumnya dipindahkan. Itu adalah proses yang rumit yang membutuhkan banyak formalitas. Oleh karena itu, ketika Bai Xiaochun mengucapkan kata-kata dengan keras, dan mulai menuntut, Chen Hetian, Bai Lin, dan para jenderal lainnya segera merasakan sakit kepala. Menghela napas, Chen Hetian mentransmisikan pikirannya ke Bai Lin dan para jenderal. "Yah, apa yang kalian dapatkan? Bagaimana kita menangani situasi ini?" Petik 2. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar tidak terduga. Jika Bai Xiaochun menggunakan beberapa cara lain untuk naik pangkat, mereka mungkin tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Namun, tindakannya membuat mereka benar-benar tidak siap. Bahkan Bai Lin, yang benar-benar berusaha untuk membangkitkan ambisi Bai Xiaochun di tempat pertama, tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan menjadi jenderal besar secepat itu. Banyak kejutan mereka berasal dari kenyataan bahwa sejak tembok besar telah dibangun sampai sekarang, Bai Xiaochun adalah orang yang pernah menyerahkan jiwa yang cukup untuk pertama kali langsung menjadi jenderal besar. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengatakan sesuatu, Bai Lin menguatkan dirinya dan berkata, "Ya, aku pikir Bai Xiaochun jelas memiliki keterampilan yang diperlukan. Saya tidak melihat masalah. Ini permainan bukan anak-anak," jawab Chen Hetian dengan marah. Wali kota pangkat jenderal terlalu penting untuk dianggap enteng. Namun, tidak ada cara untuk menyangkal bahwa Bai Xiaochun telah mendapatkannya. Menolak untuk mengakui keabsahan promosi itu tidak masuk akal. Sementara itu, Bai Xiaochun tidak terlalu senang. Tidak menyadari bahwa Chen Hetian dan para jenderal perlu mendukung promosi ini, dia tidak bisa merasa sedikit jengkel karena dia terdaftar sebagai akting wali kota jenderal. "Bet senior, ini tidak tulus bagimu," katanya keras. "Aku memberimu segudang jiwa. Maksud aku ada lebih dari 1 miliar. Dan kamu hanya menjadikan aku seorang jenderal akting. Tidak mau menyerah gitu saja." Dia mengangkat suaranya dan melanjutkan,
Jika kamu bertingkah seperti ini, lalu mengapa aku harus menyerahkan lebih banyak jiwa nanti? Dan bagaimana dengan semua pengikut Taois lainnya di sini? Mengapa mereka harus menyerahkan jiwa jika mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihargai dengan benar? Mata besar itu berkilauan seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa waktu berlalu, dan bahkan sebelum Chen Hetian dan yang lain bisa menyelesaikan masalah ini, sebuah pesan muncul di dalam medali identitas semua pembudidaya dari 5 legiun. Bai Xiaochun telah mengumumkan ke pangkat jenderal utama. Roh yang sebenarnya telah pergi ke atas kepala Chen Hetian dan para jenderal untuk melaporkan masalah tersebut ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao. Bab 524, mengambil komando korps ketiga. Jenderal utama. Saat berita menyebar kembali di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, orang-orang pada awalnya terkejut dan kemudian tenggelam dalam keheranan. Pati Besar Zhang telah lama berhasil membentuk Wilkor dan telah diterima sebagai magang oleh Ilmaster Aula Iblis Layas. Dia berada di tengah sesi kultivasi ketika berita itu masuk, dan segera antusias. Kerja bagus, Xiao Chun. Sementara itu, kembali di tembok besar, 5 legiun gempar. Sebelumnya, mereka telah mendengar permintaan Bai Xiao Chun, tapi belum melihat konfirmasi bahwa promosi telah diberikan. Tapi kemudian, beberapa saat kemudian, pesan yang dikirim menunjukkan bahwa Bai Xiao Chun memang telah jenderal besar. Bai Xiao Chun berada di samping dirinya sendiri dengan mengetahui ketika melihat medali identitasnya, dan kata "akting" lenyap dari depan pangkatnya jenderal besar. Sangat senang dengan dirinya sendiri, dia tertawa keras dan berkata, "Sejak hari ini, Bai Xiao Chun adalah seorang jenderal besar." Chen Hetian, Bai Lin, dan semua jenderal lainnya terkejut. Setelah bertukar pandang, ekspresi aneh muncul di wajah Bai Lin, dan Chen Hetian mengungkapkan masam pada roh sejati di mata besar. Jelas promosi itu adalah cara roh yang sebenarnya untuk berterima kasih kepada Bai Xiao Chun. Lagi pula, jumlah besar jiwa pendendam seperti itu akan sangat berguna bagi roh yang sebenarnya. Pada akhirnya, Chen Hetian menghela nafas dan memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan masalah ini lebih dari yang diperlukan. Bai Lin, katanya, mengingat bahwa Bai Xiao Chun adalah seorang flyer kulit, mengapa kamu tidak mengatur salah satu jenderal utama kamu saat ini untuk pensiun? Kemudian, dia pergi, sepanjang jalan. 7 hari berlalu cepat. Sepanjang waktu, Great Wall City dipenuhi dengan pembicaraan tentang Bai Xiao Chun yang menyerahkan jiwa, dan promosinya kepada para jenderal besar. Faktanya, cerita seperti itu akan terus bertahan selama lebih dari 7 hari. Meskipun banyak pembudidaya iri dengan apa yang telah terjadi, itu juga memicu harapan di hati mereka. Tiba-tiba, mereka merasa jauh lebih mengantisipasi kemungkinan masa depan mereka sendiri. Bai Xiao Chun sangat terkenal pada saat ini. Meskipun namanya belum tentu dikenal di antara semua orang di 3 kota besar di wilayah tembok besar, semua orang yang berada dalam posisi pernah mendengar tentang dia. Sesuatu yang lain terjadi selama 7 hari berlalu. Jenderal Utama Korps ketiga, di mana resimen Bai Xiao Chun menjadi bagiannya, diyakinkan oleh Bai Lin untuk kembali ke Sekte Polaritas Langit Berbintang. Jenderal besar itu tidak marah dengan Bai Xiao Chun, tapi cukup berterima kasih. Dia telah melayani di tembok besar selama bertahun-tahun, dan setelah kembali ke sekte, akan menjadi seorang tetua di Hall of Steel Veins. Dia juga akan dengan murah hati dikompensasi oleh sekte untuk semua kredit pertempuran yang telah dikumpulkan. Meskipun dia akan melihat tembok besar dalam beberapa hal, kembali ke rahasia pilihan terbaik baginya. Biasanya, jenderal-jenderal besar adalah orang-orang penting sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tembok besar pun mereka mau. Bahkan, para jenderal besar lainnya sebenarnya sedikit sekali. Sebelum pergi, ia mengunjungi Bai Xiao Chun untuk mengucapkan terima kasih dan juga mentransfer staf pribadinya ke Bai Xiao Chun untuk memanfaatkannya. Bai Xiao Chun sangat dijamin oleh pria itu, dan berulang kali bahwa dia akan memperlakukan staf dengan sangat adil. Beberapa hari setelah orang tua itu meninggalkan tembok besar, komisi resmi Bai Xiao Chun akan diterapkan. Dia sekarang adalah jenderal utama korps ketiga dari Flyers Kulit. Pada hari komisi turun, Bai Xiao Chun terkejut karena kegembiraan, dan tampak sama bangganya dengan seekor ayam jantan saat ia mengenakan baju zirah jenderal besar yang menginspirasi dan berkilauan. Baju zirah itu memiliki formasi mantra building yang, setelah aktivasi, langsung menyebabkan seluruh orangnya kabur dan menyimpang, seolah-olah energi yang kuat dan mengejutkan mulai menumpuk. Rambutnya bahkan terbang di sekelilingnya dengan pembohong sewaktu-waktu sebelum wajah terlihat jelas lagi. Dengan itu, dia mengeluarkan cermin tembaga untuk memeriksa dirinya sendiri. Setelah bersolek cukup lama,
Dia tertawa kecil dan berkata, apa katamu? Cermin ajaib. Bagaimana penampilanku? Jiwa imposter Nitrip muncul di cermin, menahan nafas saat memasang ekspresi kaget ke wajahnya. Tentu saja, Bai Xiaochun sangat senang dengan jawabannya. Setelah waktu yang lama berlalu, Nitrip penipu memulihkan keterkejutannya, dan kemudian memuji Bai Xiaochun dengan cara yang sangat berlebihan. Surga. Pak, apakah kamu benar-benar Bai Xiaochun yang mengesankan, tampan, dan sempurna? Mustahil. Bai Xiaochun yang ditinggikan, yang dalam hatiku adalah sosok yang bersinar lebih terang dari matahari itu sendiri, jelas adalah seorang kolonel. Meskipun Bai Xiaochun sangat senang dengan ini, dia menyembunyikan senyumnya di balik wajah kosong dan berkata, baiklah, cukup dengan sanjungan. Apakah kamu benar-benar berpikir Bai Xiaochun tipe orang yang suka berhidung coklat? Aku ingin pendapatmu tentang apakah Gira itu cocok atau tidak. Imposter Nitrip memutar matanya ke dalam, sadar bahwa jika dia melakukan seperti yang diminta Bai Xiaochun, dan berhenti menyanjungnya, maka Bai Xiaochun akan menghukumnya. Aku juga tidak suka coklat, kata Nitrip penipu. Tidak ada orang di dunia ini yang berhasil. Dalam hati, dia dipenuhi dengan pencarian, tapi tidak menunjukkan itu. Sebagai, dia terus menyanjung Bai Xiaochun untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk memulai sebelum benar-benar berkeliling untuk menjawab pertanyaan awal. Armor itu dibuat khusus untukmu, bukan? Sangat pas. Meskipun demikian, aku harus mengatakan bahwa alasan itu terlihat gitu menakutkan bukan karena baju Gira itu sendiri, tapi karena bagaimana kamu memakainya. Mendengar menjilat puting Nitrip peniru adalah salah satu hiburan favorit Bai Xiaochun, dan dia benar-benar mengagumi cinta dengan kata-kata. Akhirnya, dia berdeham, melemparkan beberapa pil obat ke cermin tembaga, dan kemudian keluar dari kediamannya. Di luar, 10.000 pembudidaya Korps 3 semuanya berdiri di perhatian. Gitu Bai Xiaochun muncul, Zhao Long melangkah maju dan berteriak Korps ketiga, salut tangan. Gitu kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Long, 10.000 pembudidaya menggenggam tangan dan dalam-dalam. Salam Wali Kota Jenderal. Ketika mereka meneriakkan salam mereka, kata-kata mereka bergema sekeras petir. Melihat 10.000 orang yang didobrak menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas dalam-dalam dan bagaimana cara dia datang ke Great Wall City sendiri, dan telah naik dari pangkat kapten menjadi letnan, dan kemudian kolonel. Sekarang, di sini dia berada di puncak, seorang jenderal besar. Hanya berapa banyak pekerjaan yang telah ia lakukan untuk menjadi seorang jenderal besar membuat nafas tanpa henti. Akhirnya, dia mengambil alih dan berkata, baiklah, mari kita berjalan-jalan sedikit. Dengan itu, resimen beribu-ribu orang dari sebelumnya melangkah maju dan jatuh ke barisan di sekitarnya untuk bertindak sebagai pengawal pribadinya. Pada saat yang sama, 10 kolonel di bawah komando juga melangkah maju. Ketika mereka terbang ke udara, sisa korps menyebar untuk membersihkan jalan dan memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Bai Xiaochun merasa sangat senang menjadi sangat menakjubkan, dan sangat senang bahwa semua kerja kerasnya terbayar. Dia memastikan untuk melanjutkan perlahan sehingga semua orang bisa memandangnya, dan juga meluangkan waktu untuk berbicara dengan kolonel-koloninya. Cara berhati-hati mereka melakukan percakapan dengannya membuat sangat senang. Beberapa orang memperhatikan bahwa ia berparade melintasi kota. Beberapa waktu yang lalu, dia telah melakukan hal yang sama dengan seorang kolonel, tapi kali ini, dia adalah seorang jenderal besar. Berita bahwa Bai Xiaochun telah ditugaskan sebagai jenderal utama Korps ketiga dari Flyers Kulit adalah berita besar di Wildlands. Kecerdasan tentang dirinya yang sebenarnya sangat penting secara umum di sana. Apakah itu tungku pil yang meledak atau pil konvergensi jiwa, semua yang dia lakukan menghibur mereka. Ketika berita itu sampai di Nyonya Merah Debu di tenda komandonya, dia melihat laporan intelijen sebelum menghancurkan Slick Giok. Jadi itulah yang terjadi kemarin, katanya. Bai Xiaochun membalik dalam jiwa untuk mendapatkan kredit pertempuran, kemudian memberinya promosi kepada jenderal besar. Berlutut dipilih adalah ahli nujum dalam jubah abu-abu, yang fluktuasi dasar budidayanya menempatkannya di level Nas Chancellor. Menurut informasi dari mata-mata kita, katanya, itulah yang terjadi. Lebih khusus lagi, Bai Xiaochun memberikan lebih dari 1 miliar jiwa. Bahkan ahli nujum itu hampir tidak percaya nomor yang baru saja dia beli. 1 miliar. Gumam Nyonya Merah Debu, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Setelah beberapa saat dia memanfaatkannya. Kirim memerintahkan untuk menempatkan Bai Xiaochun di posisi kelima dalam daftar eksekusi. Tingkatkan karunia di kepalanya menjadi 2 jiwa binatang buas. Ya,
kata ahli nujum itu dengan anggukan sedih. Dengan itu, dia pergi. Tak lama, tersebar kabar di kota tembok besar bahwa Bai Xiaochun sekarang berada di posisi kelima dalam daftar eksekusi Wildlands, dan bahwa hadiah untuk membunuhnya telah meningkat menjadi 2 jiwa binatang buas. Ketika Bai Xiaochun mendengarnya, dia terkejut. Betapa kejamnya mereka, pikirnya. Dia hampir tidak percaya bahwa Wildlands sangat membencinya sehingga mereka dapat membayar 2 jiwa binatang buas untuk melihatnya mati. Bab 525, Lagu Bangga Ke. Jika keadaan terus seperti ini, Bai Xiaochun berpikir, aku ingin tahu apakah mereka akan meningkatkan hadiah untuk jiwa dewa yang sebenarnya suatu hari. Setelah mengambil keputusan yang menakutkan untuk sewaktu-waktu, mengambil keputusan seperti itu dan kemudian memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengambil satu langkah pun di luar tembok besar sendiri. Jika aku harus keluar, aku akan membawa seluruh 10.000 tentara aku bersama aku. Aku menolak untuk percaya bahwa siapapun di Wildlands dapat membunuh aku dengan mereka di sekitar. Tentu saja, mungkin ada beberapa mata-mata di antara para pembudidaya di sini, tapi aku di tengah-tengah kota tembok besar. Alasan seperti itu membuatnya merasa sedikit bermanfaat, tapi tidak sepenuhnya. Tunggu sebentar, dasar kultivasi aku masih terlalu rendah. Aku hanya berada di lingkaran besar panggung Gold Core. Jika saya ingin membuat terobosan, setidaknya saya akan membutuhkan satu set lengkap jiwa makhluk buas. Logam, kayu, udara, api, tanah. Meskipun dia memiliki banyak kredit perang, dia tidak memiliki cukup uang untuk ditukar dengan jiwa makhluk dewa. Lebih jauh, jika dia ingin berdagang harus di salah satu jiwanya, dia menunggu sampai dia kembali ke sekte. Menarik keluar jiwa dewa oleh tembok besar akan terlalu berisiko. Mungkin aku tidak bisa meningkatkan dasar kultivasi aku, tapi aku pasti bisa membuat beberapa kemajuan dengan teknik hidup abadi aku yang abadi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mengeluarkan slip batu giok, mengisi daftar barang tertentu yang dia perintahkan, dan menyerahkannya kepada Zhao Long untuk diurus. Sekarang Bai Xiaochun adalah seorang jenderal besar, ia memiliki banyak hak istimewa. Dia tidak hanya dapat memposting misi sederhana tanpa memerlukan izin apapun, tapi dia juga dapat membuat permintaan untuk persediaan. Tentu saja, mengingat berapa banyak kredit pertempuran yang dia miliki, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari posisi tersebut, jadi dia juga memberi Zhao banyak sumber daya untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Tak lama, Zhao Long kembali dengan barang-barang berharga yang dia minta. Kemudian, Bai Xiaochun mengumumkan bahwa ia akan pergi ke wilayah-wilayah terpencil, di mana ia mulai mengolah teknik hidup selamanya tanpa kematian. Kali ini aku tidak bisa menahan apapun. Aku harus membawakan teknik hidup kekal yang tidak mati aku ke lingkaran besar dari ketiga. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan ubi et spirit dan memasukkannya ke mulutnya. Ketika kekuatan hidup di dalam pusar mulai melewatinya, dia memejamkan mata dan mulai bekerja dengan teknik hidup abadi yang tidak ada henti. Hampir seketika, kekuatan kehidupan itu berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke kepalanya, di mana mereka mulai mengambil bentuk unding tendon. Pekerjaannya membutuhkan fokus dan konsentrasi, dan tidak boleh tergesa-gesa. Tidak beruntung, dia memiliki banyak kredit pertempuran sehingga mudah untuk mendapatkan bahan berharga yang dia pesan. Waktu berlalu. Tak lama, 1 tahun berlalu. Tahun itu sebagian besar dihabiskan dalam budidaya yang tenang. Bai Xiaochun jarang muncul di tempat terbuka, dan oleh karena itu, pembicaraan tentang acara yang mengarah ke promosinya secara bertahap mulai mereda. Setengah tahun berlalu, dan pembicaraan semakin mereda. Suatu hari ketika Bai Xiaochun duduk di sana bersila di fasilitas di tempat-tempat terpencil, matanya terbuka, dan hampir tampak seperti kilat bergerak di dalam mereka. Menenangkan napasnya, dia melakukan mantra 2 tangan dan kemudian melakukan gerakan di atas tangan. Semua bahan berharga yang termasuk di dalam kriteria hancur menjadi debu. Kemudian, debu menggumpal dan terbang ke mulut tersedot di dalam. Kekuatan hidup tanpa pecah-pecah dalam dirinya, yang Bai Xiaochun segera mengirimkan ke kepalanya. Pada titik ini, undi tendons di kepalanya sudah lebih dari 90% lengkap, dengan hanya sebagian kecil yang tersisa tidak lengkap. Itu hampir seperti pintu besar yang perlu dibanting dengan kekuatan besar sebelum bisa dibuka. Karena Bai Xiaochun benar-benar fokus untuk mencapai terobosan besar dengan tingkat ketiga teknik hidup abadi yang abadi, saat siang sedang di luar, dan matahari bersinar panas dan cerah ke tanah di luar tembok besar. Tidak jauh dari sana, pilar cahaya hitam yang sama masih bisa terlihat bersinar ke langit.
Itu adalah sesuatu yang telah digunakan untuk pembudidaya dari 5 legiun dalam lebih dari 1 tahun sejak kemunculannya. Meskipun banyak orang telah dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang hal itu, tidak ada yang konklusif yang pernah ditentukan. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa nekropolis itu besar, dan penuh dengan kerangka banyak binatang buas yang mengejutkan. Selain itu, kosong. Namun, baik Wildlands maupun pasukan tembok besar tidak mau menyerah untuk mencoba mengungkap rahasianya. Mereka terus-menerus berusaha mengungkap informasi baru. Itu karena itu bahwa Starry Sky DAO Polarity Sec mengeluarkan perintah bahwa semua Starry Sky DAO Polarity Superstars diminta untuk lokasi setidaknya sekali. Oleh karena itu, semua dari berbagai orang terpilih yang telah tersebar ke berbagai arah selama bertahun-tahun dipaksa di beberapa titik untuk menuju ke arah Great Wall City. Selama setengah tahun Bai Xiaochun sedang dalam wilayah terpencil, beberapa orang melewati Great Wall City dalam perjalanan keluar untuk menjelajahi nekropolis. Ketika datang ke Bai Xiaochun, hanya Hall of Stillveins yang dapat memberinya perintah, dan tentu saja, mereka tidak akan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Saat ini, ada sekelompok 3 orang yang dipilih di luar tembok besar, semuanya dianggap sebagai penanam jiwa. Salah satunya adalah wanita cantik, satu lelaki parubaya-parubaya di pertengahan formasi inti, dan yang ketiga adalah pemuda tegap dengan aura seorang pembunuh yang begitu kuat sehingga tampak benar-benar tak bisa didekati. Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang mempercayainya dan tidak ragu untuk mengikuti perintahnya. Matanya sangat indah, tampak seperti pedang berselubung yang hanya menunggu untuk menyerang. Jelas dia adalah tipe orang yang tidak ada yang mau memprovokasi dengan santai. Cukup banyak bekas luka yang tampak menarik untuk dilihat pada dirinya sendiri, tapi juga tampak kurang menarik, justru malah menarik bagi para pembudidaya perempuan. Jika Bai Xiaochun ada di sini, dia akan mengenali pria muda ini di dalam akhirat. Dia tak lain adalah Song Ke. Segera setelah kelompok 3 melihat tembok besar, wanita muda yang cantik menghela nafas dan berkata, akhirnya kembali. Kultivator parubaya jelas juga. Siapa yang mengira bahwa perjalanan kita akan memakan waktu 3 tahun? Tanpa kamu, Brother Song, aku khawatir kita akan berakhir mati dan dimakamkan di Wildlands. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Pada awalnya, kelompok mereka mengumpulkan lebih dari 10. Namun, pada misi pertama mereka terdampar di lokasi yang sangat berbahaya, tidak dapat mengirim pesan permintaan cadangan, dan juga terputus dari berita tentang apa yang terjadi di luar. Mereka telah terperangkap di zona bahaya itu bersama sekelompok besar orang pembohong dan penggarap jiwa. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok masing-masing berasal dari Wildlands dan tembok besar, tidak ada konflik besar yang pecah pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya berubah menjadi pertempuran terbuka. Song Ke lah yang menggabungkan kekuatan dan pesona untuk mengendalikan situasi. Dengan memenangkan orang-orang pembohong dan para penanam jiwa, dia berhasil mengarahkan upaya seluruh kelompok untuk menemukan jalan keluar dari perangkap. Adapun 2 teman, mereka merasa seperti mereka telah selamat dari bencana besar, dan mereka tidak bisa menahan rasa hormat dan terima kasih kepada Song Ke untuk bagaimana dia telah membantu mereka. Wanita muda itu menatap dengan iri dan berkata, itu benar, Big Bro Song. Dengan semua yang telah kamu capai, kamu pasti akan dapat mencapai kenaikan meteor. Aku tidak akan terkejut jika kamu masuk ke 10 besar Starry Sky DAO Polarity Superstars. Bahkan, mengingat kehebatan pertempuranmu saat ini, kamu mungkin sudah memenuhi syarat untuk bertarung dengan 10 teratas saat ini. Song Ke tersenyum tipis dan tidak peduli untuk bertindak sopan. Bahkan dia yakin bahwa 3 tahun pahitnya di Wildlands telah mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia telah mencapai terobosan dasar kultivasi, dan saat ini berada di formasi inti. Berkat sihir rahasia tertentu dari divisi aliran darah, dia sekarang memiliki pertempuran yang cukup bahwa dia mampu membunuh seorang penanam jiwa di lingkaran besar formasi inti. Prestasi seperti itu jelas layak dibanggakan. Dia bisa membayangkan bagaimana rasanya masuk ke dalam tembok besar, dan kembali ke kota dunia. Pada titik itu, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik di antara yang terpilih. Bahkan jika beberapa dari mereka tersandung nasib baik, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan denganku. Sumber kebanggaan lain adalah kenyataan bahwa selama 3 tahun di mana dia berada di Wildlands, dia tidak menyelesaikan hanya 3 misi, melainkan 7. Semua dari mereka telah selesai di dalam zona bahaya yang akhirnya terjebak.
Selain itu, karena dia secara pribadi telah tanpa objek untuk pembudidaya dan Wildlands, dia juga telah membuat koneksi yang berharga dengan orang-orang di Wildlands. Meskipun ia belum memperoleh jiwa binatang buas, ia telah berhasil mendapatkan lebih dari 300 jiwa tingkat jiwa baru lahir, masing-masing dan setiap jiwa dapat dijual dengan keuntungan yang signifikan. Yang paling penting dari semuanya, ia telah menemukan beberapa petunjuk tentang lokasi jiwa binatang buas. Bahkan kedua temannya tidak menyadarinya, hanya dia. Rencananya saat ini adalah untuk menyelesaikan 5 tahun pertama dari misi menyelesaikan percobaan, meningkatkan basis kultivasinya, dan menjelajahi Wildlands. 5 tahun terakhir akan mencapai lingkaran besar formasi inti, dan mencari jiwa makhluk dewa. Mempertimbangkan perjuangan aku dalam pertempuran dan misi yang telah aku selesaikan, akan lebih mudah untuk menemukan Blue Phoenix atau tanduk kilin yang menemukan seseorang yang telah melampaui aku. HMMMPH dari apa yang aku dengar beberapa tahun yang lalu, Bai Xiaochun terjebak di Great Wall City melakukan pekerjaan sebagai apoteker. Bab 526, Wali Kota Jenderal Baru. Song Ke dingin, yakin bahwa kali ini, dia akan segera menghancurkan Bai Xiaochun 10 kali. Dia bahkan bisa membayangkan dirinya menginjak Bai Xiaochun di bawah kaki dan memaksanya untuk memohon belas kasihan. Kamu berani menyebut dirimu pamanku. Nah kali ini aku akan membuat kamu memanggil aku kakek. Pikiran Bai Xiaochun yang memilih diri dengan sedih menghadapi iblis Song Ke dengan kehangatan yang menyenangkan. Tentu saja, dia sama sekali tidak menerima berita tentang petualangan Bai Xiaochun di Great Wall City. Setelah 3 tahun dari dunia, dia langsung kembali ke tembok besar, tanpa mengetahui berapa banyak hal telah berubah. Dengan hati melonjak dengan bangga bahwa Song Ke tiba di tembok besar dan menutupi formasi mantra yang sangat besar. Tentu saja, sebelum dia dan kelompoknya bahkan bisa mendekati tembok, jika dingin penuh dengan pembunuhan yang terkunci pada mereka. Kemudian, suara dingin terdengar dari dinding. Siapa yang di sana? Ekspresi Song Ke berkedip, dan dia menekan kesombongan di dalam hati ketika dia berhenti di tempat. Tidak peduli. Tembok luar biasanya dia berpikir sendiri di luar, sekarang setelah dia kembali ke sini, dia tidak berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Berita, dia sama sekali tidak berada di tempat untuk dapat memprovokasi 5 legiun. Di belakangnya, kedua teman berhenti di tempat, wajah mereka pucat. Dengan hormat, Song Ke mengadu, "Tuan, aku adalah pelayan kamu, Song Ke. Kedua teman aku ini adalah sesama murid sekte ini. Kami kembali dari menjalankan misi di luar, dan meminta izin masuk ke kota tembok besar." Orang yang telah berbicara dari beberapa saat yang lalu tidak ada yang lain adalah Zhao Long, sedang di dinding saat ini. Tentu saja, dia adalah anggota Korps ketiga Skin Flyers, dan salah satu penjagaan pribadi Bai Xiaochun. Mempertimbangkan bahwa Bai Xiaochun sedang dalam wilayah terpencil saat ini, sebagian besar hal yang berkaitan dengan Korps ketiga yang ditangani olehnya dan 10 kolonel. Zhao Long memandang Song Ke dan teman-temannya, dan setelah beberapa saat menikmatinya melembut. Setelah semua, dia sadar bahwa Bai Xiaochun datang dari markas sekte, seperti yang dipilih, dan bahwa mungkin mereka semua bisa saling mengenal. Melambaikan tangannya, dia mengirim beberapa penggarap terbang untuk mengambil medali identitas kelompok dan izin perjalanan untuk diperiksa. Zhao Long sendiri memeriksa medali, menggunakan teknik khusus untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang menanyakan tentang mereka. Kemudian dia memeriksa slip batu giok yang merupakan izin perjalanan, yang diminta dari setiap pembudidaya yang meninggalkan dinding. Setiap kali seorang kultivator pergi keluar, tentara dari legiun manapun yang disimpan pada saat itu akan mencak izin. Sekembalinya, jika tentara dari legiun yang berbeda disimpan, maka izin harus dikirim ke legiun asli untuk pengungkit. Namun, Zhao Long dapat mengetahui bahwa perangko pengungkit mereka berasal dari korps ketiga dari Flyers Kulit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah dikeluarkan selama Komando Jenderal Besar sebelumnya. Menurut aturan dan adat istiadat dari 5 legiun, setiap kali seorang Jenderal Besar baru mengambil alih komando, perangko pengungkit baru perlu dibuat. Zhao Long mendongak dan berkata, "Medali identitas kamu asli. Namun, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa gitu kamu memasuki kotak, formasi mantra akan mengunci medali identitas kamu. Jika identitas sejati kamu tidak cocok dengan informasi di dalam medali, jika kamu seorang peniru atau telah dirasuki, maka kamu akan langsung tewas dalam jiwa dan raga." Song Ke dan teman-temannya terkejut, tapi setelah bertukar pandang dan mengangguk, mereka melanjutkan perjalanan.
Ini adalah pertama kali bagi mereka setelah bertiga untuk kembali ke Great Wall City pergi keluar, dan karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari rasa memperhatikan. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak dingin dan mematikan di atas tembok yang menghargai mereka. Segera, mereka melewati formasi mantra. Fluktuasi riak muncul yang mendekatkan mereka secara menyeluruh, kemudian perlahan memudar. Setelah itu, mereka mendapati diri mereka berdiri di sana di bawah tembok. Menghela nafas lega, Songke membocorkan angka-angka di atas dinding, dan tiba-tiba dipukul dengan dorongan untuk bergabung dengan 5 legiun. Setelah banyak hal spektakuler yang ia capai di luar, bergabung dengan 5 legiun sepertinya bukan pilihan yang buruk, atau sesuatu yang sangat sulit. Melihat bahwa kelompok itu telah melewati formasi mantra tanpa masalah, Zhao Long tersenyum tipis dan kemudian mengeluarkan perintah agar pintu samping dibuka. Ketika kelompok itu benar-benar memasuki pintu, mereka menemukan Zhao Long menunggu mereka di sisi lain. Sambil memegang tangan dengan salam, Zhao Long tersenyum dan berkata, "Pemeriksaan itu adalah formalitas yang diperlukan. Rekan-rekan Taois, aku harap kamu tidak perlu." Beberapa saat kemudian, terlihat jelas tertuju pada Songke, yang merupakan kelompok yang paling luar, dan yang dianggapnya layak untuk dicoba direkrut. Songke tersenyum menanggapi. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Long telah mengasingkannya, dan itu sudah terasa luar biasa. Jelas, Zhao Long bukan tentara biasa, jadi Songke menggenggam tangan dengan hormat dan kemudian memulai dengan ramah. Tak lama, mereka bertukar nama. Sekarang setelah mereka saling mengenal sedikit lebih baik, Zhao Long berkata, "Kakak Song, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Skin Flyers?" Meskipun Songke sebenarnya sangat senang ditanyai pertanyaan ini, dia memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dari apa yang Zhao Long tahu, Songke adalah individu yang cukup berbakat, dan karena itu, dia memutuskan untuk mencoba merekrutnya untuk Bai Xiaochun. Ekspresi wajah hangat, katanya, "Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengambil keputusan segera. Luangkan waktu untuk pemikirannya, dan beritahu aku jawaban kamu nanti. Ngomong-ngomong, kalian bertiga perlu berbicara perangko izin perjalanan kamu. Perangko kamu saat ini dikeluarkan oleh korps ketiga kami, tapi seorang jenderal besar baru-baru ini mengambil alih komando. Kalian bertiga harus ikut dengan aku ke garnison untuk perangko kamu." Petik 2. Seorang jenderal besar baru. Seru Songke. Kedua temannya saling bertukar pandangan. Meskipun mereka tidak terlalu mengenal tembok besar, mereka tahu bahwa para jenderal besar adalah orang-orang yang sangat penting, dan bahwa perubahan-perubahan seperti itu tidak terjadi setiap hari. Songke tidak berani melakukan apapun. Tentu saja, dia akan berbicara dengan santai dengan Zhao Long, tapi ketika datang ke seorang jenderal besar, dia tidak akan melakukan apapun bahkan ofensif jarak jauh. Dia sangat menyadari bahwa para pembudidaya dari 5 legiun, yang menjalani hidup mereka untuk membela tembok besar, adalah individu yang paling menakutkan. Itu berlaku untuk jenderal-jenderal utama mereka, yang semuanya terutama adalah tokoh-tokoh yang ditinggikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Meskipun Songke memandang dirinya sebagai yang dipilih, di depan seorang jenderal besar, dia akan menjadi seperti serangga. Pikiran seperti apa rasanya menjadi seorang jenderal besar membuat nafas-nafas. Aku ingin tahu apakah aku, Songke, suatu hari nanti memiliki kesempatan untuk mencapai posisi tinggi seperti jenderal besar. Meskipun pemikiran seperti itu membuatnya sedikit berkecil hati, dia memaksa dirinya untuk optimis, dan juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia mungkin tidak melihat kembali jenderal besar, ia masih jauh melebihi siapapun di generasinya. Dia juga sangat berharap untuk bertemu Bai Xiaochun, yang akan dia injak dengan cepat. Ketika itu terjadi, dia akan memastikan Bai Xiaochun tahu seperti apa sebenarnya yang dipilih. Pikiran seperti itu membuat hati berkembang dengan gembira, dan dia hampir tidak sabar untuk menyelesaikan penanganan formalitas tentang perjalanannya sehingga dia bisa pergi menemukan Bai Xiaochun. Dia segera mengangguk ke Zhao Long, seperti yang dilakukan rekan-rekannya, dan beberapa saat kemudian, mereka bertiga menuju ke garnison korps ketiga. Sepanjang jalan, Songke berpikir untuk meminta rincian lebih lanjut tentang jenderal besar, tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai, dia memberikan pandangan yang berarti kepada rekan wanitanya. Mereka berdua telah bekerja bersama untuk beberapa waktu, dan karena itu, dia segera mengambil petunjuk itu dan mengambilnya sendiri untuk membuat beberapa pertanyaan. "Siapa sebenarnya jenderal besar baru itu?" tanyanya. "Kamu tidak tahu," kata Zhao Long. Sambil tertawa, dia melanjutkan, "Ya, aku tidak ingin terlalu banyak bicara.
Siapa tahu, mungkin kamu dan Jenderal Besar sudah saling kenal. Petik 2. Dengan itu, topik pembicaraan berakhir, dan Labuke dan teman-temannya dibiarkan lebih penasaran dari sebelumnya. Ketika Songke dan teman-temannya menghadapi perangko mereka, Bai Xiaochun kebetulan mencapai momen kritis dalam kultivasinya. Setelah menyerap semua bahan berharga, matanya bersinar dengan tekad saat dia mengertakkan gigi dan merasakan kekuatan energi yang mengalir melalui lorong qi-nya. Fluktuasi riak berubah menjadi gelombang besar yang mengamuk hingga ke atas kepalanya, berubah menjadi sesuatu seperti naga air surgawi yang kemudian menembus lorong qi terakhir di kepalanya. RUUUUUUUUMBLE. Tak seorang pun kecuali Bai Xiaochun bisa mendengar suara-suara keras menghantam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mulai gemetar hebat, dan bahkan mendengar suara-suara pecah memasuki telinganya. Itu hampir seolah-olah sebuah pintu telah dibuka oleh kekuatan hidup yang kuat, di mana Bai Xiaochun mengeluarkan raungan dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Adalah bahan yang lebih berharga, dan kemudian dihirup melalui mulutnya. Saat lorong qi terakhir dihancurkan, membiarkan kehidupan mengamuk dengan bebas ke seluruh tubuh, dia tiba-tiba merasakan sesuatu seperti segel atau beban yang menekannya dengan kekuatan seperti gunung. Sebenarnya sangat tidak nyaman. Itu seperti segalanya yang sepenuhnya menekannya. Meskipun dia tidak pernah bisa mendeteksi tekanan khusus ini sebelumnya, sekarang ia menembus kesadarannya. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang orang-orang seperti yang dia rasakan ketika 2 kali sebelumnya di masa lalu, bekerja dengan kulit yang abadi dan Raja Surgawi yang abadi. Pada saat ini, dia telah melakukan kontak dengan belenggu ketiga. Babak 527, kamu wali kota jenderal. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk celahnya. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Xiaochun mengekang kekuatan hidup di mana seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh yang kuat mengalir melalui dirinya sendiri, ke titik di mana hanya mengepalkan tinjunya yang menyebabkan suara retak meledak. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah kecepatan yang sekarang mampu membantu. Dengan berkedip-kedip, dia membuat lengan bajunya untuk membuka ruang di wilayah-wilayah terpencil, dan kemudian melangkah keluar. Itu jatuh, dia menghilang. Meskipun hampir seperti teleportasi, itu tidak. Itu hanya kecepatan luar biasa yang langsung membawanya keluar dari ruangan dan naik ke udara di atas. Ketika dia melayang di udara di atas garnisun korps ketiga, dia menyadari bahwa seekor burung terbang-terbang di atas, sayapnya berdenyut sangat lambat, ekspresi kaget di wajahnya. Kemudian melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak lambat. Perasaan yang mengejutkan, dan segera menyadari bahwa kecepatan yang terjadi sekarang sangat besar sehingga dengan teleportasi. Itu kamu cukup cepat, semuanya menjadi lambat. Gumamnya. Karena dia sekarang melayang di satu tempat dan tidak bergerak, semuanya dengan cepat kembali normal. Pada saat bersamaan Zhao Long memimpin Songke dan 2 teman masuk melalui gerbang utama garnisun. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sosok tinggi, ramping melayang di udara di atas mereka, memancarkan energi mengejutkan yang tampak seperti Dewa Iblis. Saat mereka membocorkan dewa jahat itu, Bai Xiaochun melihat ke bawah dan melihat Songke. Karena mereka terkunci, mata Songke melebar, dan dia megap-megap, lalu dengan cepat melihat ke bawah. Menutup matanya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia baru saja sesuatu, kemungkinan besar karena bagaimana dia berpikir tentang menghancurkan Bai Xiaochun baru-baru ini. Itu pasti itu, katanya pada dirinya sendiri. Hanya melihat sesuatu. Namun, bahkan ketika dia berjuang untuk mengendalikan diri, Bai Xiaochun dengan antusias berteriak, lebih. Bai Xiaochun sangat bersemangat sampai gemetaran, dan matanya bersinar seterang seolah-olah mereka terbakar. Adapun Songke, gitu dia mendengar, pikirannya terguncang menjadi kehampaan. Setiap upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melihat hal-hal menghilang menjadi mutlak. Usahanya untuk mencegah dirinya dari gemetaran tampak sangat kaku dan tidak wajar ketika dia berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya, merasa seperti disambar petir yang tak. Bai Xiaochun mulai tertawa terbahak-bahak saat jatuh ke tanah dan kemudian mulai mendengarkan menuju lagu dan 2 temannya. Hanya pada titik ini para penggarap lainnya dari korps ketiga menyadari bahwa jenderal utama mereka telah muncul dari pemikirannya. Bangunan, para kultivator yang membentuk pengawalnya pribadinya mulai terbang dalam cahaya. Orang pertama yang menghubunginya adalah Liu Li yang cantik, ditemani oleh penjagaan pribadinya yang lain, yang berkerumun di sekitarnya dan memberi hormat dengan rasa hormat. Telah muncul kembali dari meditasi, yang selamat agung. Yang paling menarik,
Zhao Long berjalan beberapa langkah menjauh dari Song Ke dan teman-temannya, lalu menggenggam tangan dan serius dalam-dalam. Telah muncul kembali dari meditasi, yang selamat agung. Tampak sangat senang dengan kata-kata ucapan selamat yang ditawarkan oleh penjagaan pribadinya, dia menjawab ke Song Ke. Sementara itu, para pembudidaya lain di garnisun menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang keluar dari jarak jauh, di mana lusinan mulai terbang ke arahnya. 10 sinar cahaya melonjak dengan aura lingkaran besar formasi inti, dan juga memancarkan martabat yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang, dalam keadaan lain, akan mendominasi area apapun yang mereka masuki. Mereka adalah Kolonel Korps ketiga, termasuk Li Hongming. Mereka semua mendekati dan memberikan salam hormat. Salam, Wali Kota Jenderal. Saat semakin banyak orang datang dan memberi hormat sebagai salam, Bai Xiaochun datang untuk berdiri di depan Song Ke, matanya bersinar karena kegembiraan. Semua orang di daerah itu bisa merasakan bahagianya dia. Ini benar-benar kamu, Kir. Itu benar-benar kamu. Bagaimana kamu mendapatkan diri kamu dalam situasi yang gitu buruk, Kir? Tertinggal, kupikir aku punya yang buruk, tapi jelas, kamu jauh lebih buruk dariku. Ketika kami pergi, bibimu mempercayakan keselamatanmu padaku. Sebagai senior kamu, itu hanya tanggung jawab aku. Meskipun kamu tanpa ampun melemparkan aku ke sisi di masa lalu, sebagai paman kamu, aku bisa murah hati bila perlu. Bagaimana dengan ini, tentang pergi keluar dan melakukan misi? Kamu tetap dengan aku. Aku seorang jenderal besar sekarang, dan kamu bisa menjadi salah satu penjaga pribadi aku. Bai Xiaochun benar-benar bersemangat untuk bertemu kembali dengan seorang teman lama. Tentu saja, itu semua lebih baik mengingat bagaimana Song Ke yang arogan bertindak berdasarkan cara berpisah. Selain itu, meskipun Bai Xiaochun sangat senang menjadi seorang jenderal besar, ia tidak akan dapat kembali ke sekte penangkal sungai dalam waktu dekat, dan itu mengecewakan karena tidak ada teman lama di sekitar untuk menikmati kemuliaan. Karena itu, dia sangat bersemangat saat ini sehingga dia merasa bisa meledak. Itu benar-benar salah satu perasaan paling tak tertandingi di dunia. Dua sahabat Song Ke jelas-jelas terkejut ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Meskipun pakaian yang ia kenakan relatif sederhana, entah bagaimana itu terlihat sangat mengesankan. Dia hampir seperti bulan yang cerah yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkelip rendah dan samar. Ada sesuatu tentang dirinya yang lebih unggul. Meskipun dia jelas tidak berada di tahap Nas Chensol, dia tampak lebih menakutkan dari jika dia. Kemudian mereka mendengar semua orang memanggilnya jenderal besar, dan pikiran mereka mulai berputar ketika mereka menyadari bahwa orang di depan mereka tidak lain adalah jenderal utama Korps ketiga. Emosi yang kompleks dan tidak dapat dipahami segera mulai membanjiri mereka. Selanjutnya, mereka menyadari bahwa dia adalah Bai Xiaochun. Setelah semua, mereka semua dipilih dari Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan itu akan lebih sulit bagi Bai Xiaochun untuk menjadi lebih terkenal daripada jumlah mereka. Hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat di depan mata mereka sendiri, dan mereka bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada terengah-engah dalam kecemasan. Ditambah lagi, semuanya menjadi lebih mengejutkan karena ini adalah pertama kali mereka mendengar bahwa Song Ke memiliki latar belakang yang mengejutkan. Pamannya adalah seorang jenderal besar. Dengan gemetar, mereka secara tidak sadar menundukkan kepala, menggenggam tangan, dan memberi salam. Salam, Wali Kota Jenderal, salam. Pandangan kosong dapat dilihat di mata Lagu Ke saat ini terjadi. Segalanya berkembang terlalu cepat, dan tidak mungkin dia bisa mempersiapkan diri untuk pergantian peristiwa ini. Beberapa saat yang lalu, dia merasa senang luar biasa biasanya dia sendiri, dan bagaimana dia akan senang melihat Bai Xiaochun. Dan sekarang, di sini Bai Xiaochun berdiri tepat di bawah sebagai seorang jenderal besar. Wajah pucat, Song Ke mulai tergagap, Bai Xiaochun bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar menjadi jenderal besar. Petik 2. Dia sulit meyakini dirinya sendiri bahwa itu benar. Hampir seolah-olah hidupnya adalah tontonan besar yang dimainkan. Namun, itu kata-kata itu keluar dari mulut, penjagaan pribadi Bai Xiaochun mulai kening, jelas tidak senang sama sekali. Liu Li bahkan mengeluarkan harum dingin. Adalah pasukan merebut kembali yang melayani perwira terkenal, dan aura pembunuh mereka segera mulai mengamuk, mereka menghancurkan Lagu Ke dan teman-temannya. Beraninya kamu menggunakan nama pribadi jenderal utama. Zhao Long berteriak. Kamu tidak bisa memanggilnya dengan nama kapan saja kamu mau. Meskipun dia menyetujui Song Ke secara umum, fakta bahwa dia akan mempertanyakan komandannya dengan cara ini menyebabkan dia segera kehilangan kesabaran.
Li Hongming dan para kolonel lainnya juga senang kening karena ketidaksenangan, sampai-sampai niat membunuh muncul di mata mereka. Bahkan, seluruh pasukan tiba-tiba menjadi seperti raksasa-raksasa, mengungkapkan ketiga pendatang baru seolah-olah mereka akan mengkonsumsinya. Melihat gitu banyak hal yang menyenangkan pada mereka menyebabkan Lagu Ke dan hati kedua berdebar di ambang meledak. Adapun wanita muda itu, segera jatuh ke tanah untuk bersujud, untuk bergabung beberapa saat kemudian oleh pria parubaya. Berdasarkan aura pembunuh yang intens di sekitar mereka, mereka yakin bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan tewas dalam jiwa dan raga. Song Ke gemetar, dan wajahnya pucat. Dia bisa merasakan intensitas aura pembunuh seperti yang bisa dilakukan oleh dua lainnya, namun dia tidak takut. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana membocorkan Bai Xiaochun, memperhatikan dan menghambatnya semua pikiran lain. Dan rasa frustasinya membangun titik di mana ia mengancam membanjiri dia seperti air banjir. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin.